bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Banjir kembali melanda Desa Bunta, Kabupaten Morowali Utara. Harga ikan kering anjlok di pasar tradisional Kota Palu dalam sebulan terakhir. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi kendala serius di wilayah pelosok. Nasib pejuang pendidikan di daerah pelosok termasuk di pulau terpencil masih menjadi tantangan berat saat ini. Selain keterbatasan akses transportasi menuju sekolah, juga terkendala fasilitas maupun media belajar. Seperti dialami siswa serta guru Sekolah Dasar Negeri 26 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Sojol di Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Selama ini, mayoritas guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut berasal dari luar Pulau Pangalasiang. Setiap hari, guru-guru dan sebagian siswa tersebut harus menyewa perahu motor untuk menyeberang laut menuju Pulau Pangalasiang. Untuk sampai ke sekolah, butuh waktu perjalanan selama 1 jam. Mereka harus bertaruh nyawa untuk melintasi laut demi memperjuangkan nasib pendidikan anak-anak di Pulau Pangalasiang. Pertama, dari segi sarana, maksudnya dalam hal ini karena kondisi di pulau ini kami menyeberang dari tempat tinggal ke sekolah, ini memerlukan yang namanya kendaraan darat dan kendaraan motor laut. Nah, biasanya dalam hal ini yang menjadi kendala utama itu adalah motor laut. Ketika kami sudah berada di katakan pelabuhan tadi, namun motor laut atau pambot yang kami kenal di sini belum tersedia atau tidak ada, sehingga itu membuat keterlambatan kadang pada sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, biasa dengan kondisi cuaca seperti hujan tidak bisa menyeberang. Ini juga termasuk salah satu penyebab kendala atau hambatan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian hambatan dalam kegiatan proses belajar mengajar yang selanjutnya yakni sarana yang ada di sekolah tersebut. Maksudnya begini, ketika kita diperhadapkan dengan kurikulum merdeka, terkadang fasilitas atau sarana itu belum memadai, sehingga kami berinisiatif atau berkreatif sedemikian mungkin, namun mempunyai keterbatasan. Namun jika cuaca buruk seperti ombak besar dan angin kencang, praktis guru dan siswa terpaksa tidak bisa ke sekolah. Tidak hanya kendala akses transportasi, guru dan siswa sekolah tersebut juga mengalami kekurangan buku pelajaran dan bahan bacaan di perpustakaan. Alat peraga di ruang kelas bahkan tidak ada. Kami cari transportasi itu setengah mati. Kadang-kadang kami dapatkan, kadang juga ada yang tidak mau. Ini masih untung ini ada bapak itu, orang tua itu masih bisa antar kami. Karena apa alasannya mereka Pak tidak mau antar kami? Karena alasannya mereka tidak mau terikat. Karena kalau di sekolah ini katanya terikat mereka tidak bisa kerja lain karena hanya mengantar anak sekolah saja. Kemudian faktor lain lagi Pak, kalau kami datang hujan deras Pak, kami juga tidak bisa menyeberang. Apalagi datang angin kencang, kami juga tidak bisa menyeberang Pak karena besar ombak. Kalau hujan deras itu jelas anak-anak sudah mau keluar dari rumah dan mereka takut. Apalagi sudah datang kencang angin. Biar orang tuanya itu datang di rumah dibilang, "Bu, minta maaf, anak saya tidak bisa sekolah kencang angin." Begitu. Beruntung guru dan siswa tidak dikenakan biaya transportasi menuju sekolah karena ditanggung pihak sekolah. Namun, guru yang mengajar di SDN 26 maupun SMP Negeri 8 Sojol berharap adanya dukungan serius dari pemerintah daerah, terutama menyangkut akses transportasi menuju sekolah serta sarana belajar di sekolah yang masih terbatas. Aryo Prasetyo melaporkan dari Donggala.
Televisi Indonesia, pengurus daerah Sulawesi Tengah, dan rekan-rekan jurnalis yang saya banggakan. Demikian beberapa inisiatif, tetapi merupakan langkah strategi dalam perkembangan teknologi di era digital menjadi tantangan dan ancaman serius bagi jurnalis, khususnya jurnalis televisi di Sulawesi Tengah. Terlebih dengan hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Jurnalis tidak boleh kalah atau tergantikan oleh aplikasi teknologi tersebut. Hal tersebut menjadi topik diskusi yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia di Sulawesi Tengah Sabtu siang. Diskusi tersebut menghadirkan jurnalis televisi, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah, mahasiswa, serta pelajar di Kota Palu. Bagaimanapun, peran dan kerja jurnalis tidak dapat digantikan oleh kecerdasan buatan alias AI. Apalagi AI tidak memiliki karakter serta cara kerja seperti jurnalis. Data dan narasumber dalam berita yang dihasilkan AI tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pusat menyarankan agar jurnalis televisi bisa beradaptasi dengan teknologi AI, serta tetap bekerja secara profesional dan menghasilkan tayangan yang kredibel. Perkembangan teknologi digital, komunikasi, industri itu sebuah yang keniscayaan tidak bisa dihindari lagi. Ya kan? Pilihan adalah bagaimana kita bisa bertahan. Satu, pertama, bersama IJT nih, kami bersama IJT, kita bikin berbagai kegiatan, kemudian apa? Meningkatkan kapasitas kita sebagai jurnalis. Itu paling penting. Ya kan? Bukan hanya kemampuan kita di level keterampilan, ini keterampilan harus terus bertajam. Bagaimana mengoperasikan teknologi informasi dan sebagainya. Kedua, pengetahuan ini harus terus ditingkatkan tentang berbagai hal yang urusannya dengan masalah-masalah isu-isu yang kita akan kita blow up. Penting. Dan yang paling penting adalah bagaimana itu etika terus dijaga. Sementara itu, KPID Sulawesi Tengah mengingatkan jurnalis televisi untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produk atau tayangan liputan. Apalagi dengan hadirnya teknologi digital saat ini bisa menjadi ancaman serius jurnalis televisi. Sebagian dari kerja jurnalistik diperankan oleh media sosial yang begitu merajalela. Kenapa dilakukan itu? Itu artinya salah satu mendorong ke teman-teman di penyiaran untuk lebih berkreasi lagi, ya toh. Tapi kita tetap yakin KPD itu perannya salah satunya tidak hanya sebagai pengawas, tapi akan memberikan satu dorongan kepada teman-teman di lembaga penyiaran. Contoh umpamanya di lokal itu saya sebut saja seperti di Biro Palu CTP ya. Nah itu kan mereka selalu lebih terpacu untuk berkreasi, untuk menghadapi tantangan itu. Kalau tidak nanti akan terimbas oleh dampak-dampak itu. Tapi kami yakin bahwa KPD akan terus akan memberikan dorongan kepada teman-teman lembaga penyiaran. Itu tetap akan. Diskusi yang berlangsung hingga Sabtu sore ini mendapat respon positif dari puluhan peserta, baik kalangan jurnalis, mahasiswa, dan pelajar. Peserta banyak memberikan masukan bagaimana media televisi tetap eksis dan menjadi media informasi yang kredibel dan berkualitas. Julianus K. melaporkan dari Palu. Sosial daripada kami. Nah ini yang mungkin kita ingin tanyakan. Kebetulan ada dari komunitas. Taman Gor Kota Palu menjadi salah satu fasilitas publik yang selalu ramai dikunjungi masyarakat Kota Palu. Salah satu ikon Kota Palu yang terletak di Jalan Muhammad Hatta ini menjadi pilihan masyarakat bersantai dan berolahraga. Namun, seiring berjalannya waktu, fasilitas di ruang terbuka hijau yang satu ini satu persatu mengalami kerusakan. Salah satunya pada penerangan. Sebagian besar lampu taman yang ada di Taman Gor ini pecah dan rusak. Bahkan, bohlam di dalamnya telah tiada. Minimnya fasilitas penerangan ini membuat Taman Gor gelap di waktu malam tiba. Padahal, taman yang satu ini letaknya sangat strategis di jantung Kota Palu. Kurangnya penerangan lampu di Taman Gor ini diakui warga yang kerap berkunjung. Masalahnya kadang-kadang kalau malam agak gelap ya, agak gelap. Barangkali pemerintah bisa pikirkan untuk menambah lampunya. Terus sarana olahraga di sekitaran Taman Gor ini kan sudah mulai
Mungkin sudah bisa diperbaiki lagi kembali untuk Karena kurangnya penerangan, menjelang waktu malam tiba, sebagian warga yang berkunjung pun pulang karena gelap. Hal itu juga dirasakan pedagang somai yang membuka dagangannya di taman tersebut. Lantaran mulai sepi pengunjung, ia berpindah tempat jualan saat waktu malam tiba. Saya tahu nih, saya yang lalu kan ada lampunya, sekarang nggak tahu, sekarang nggak ada lampunya. Berarti sampean sampai malam di sini? Tidak, sampai jam 6:30. Ada acara ya sampai jam 9, jam 10 ada acara. Warga sangat berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan fasilitas penerangan maupun pendukung lainnya. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa membuat rawan terjadinya aksi kriminal. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Dela Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Poasi, Tabe.